Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai senyawa alkanon. Alkanon atau keton itu merupakan golongan senyawa karbon dengan gugus fungsi karbonil, dan alkanon ini merupakan isomer fungsi dari aldehid dengan gugus fungsional CO, dan rumus umum alkanon itu adalah RCOR. Nah, contoh senyawa alkanon itu ada aseton atau disebut juga propanon, lalu dimetil keton, 2-propanon, dan lain sebagainya, yang merupakan cairan kimia yang bersifat mudah menguap, tidak berwarna, dan mudah sekali untuk terbakar. Lalu contoh senyawa yang lain itu ada asetofenon atau metilfenyl keton yang merupakan cairan tak berwarna dan berhablur. Senyawa ini sering digunakan sebagai zat hipnotik. Selanjutnya ada cara mengidentifikasi senyawa alkanon. Yang pertama itu melihat titik leleh dan titik didih alkanon untuk dapat mengetahui strukturnya. Lalu alkanon yang lebih panjang itu biasanya memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi. Dan yang kedua, alkanon itu bereaksi dengan berbagai reaksi kimia dengan cara yang khas. Misalnya alkanon itu dapat memberikan uji positif pada uji Tollens, uji Fehling, atau uji Benedict yang menunjukkan keberadaan gugus karbonil. Yang ketiga, teknik spektroskopi, seperti spektroskopi inframerah dan spektroskopi resonansi magnetik inti. Ini dapat memberikan informasi tentang gugus fungsional dalam molekul alkanon. Selanjutnya yang keempat itu spektrometri massa, itu juga dapat digunakan untuk menentukan massa molekul alkanon dan memberikan informasi tentang fragmen-fragmen karakteristik di dalam molekul. Yang kelima, alkanon dapat mengalami berbagai reaksi yang khas, seperti reaksi dengan nukleofil, oksidasi, reduksi, dan reaksi kondensasi. Yang keenam, teknik kromatografi seperti kromatografi gas atau kromatografi cair yang dapat digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi campuran dari alkanon tersebut. Selanjutnya terdapat reaksi identifikasi dari senyawa alkanon. Reaksi oksidasi itu dapat digunakan sebagai reaksi identifikasi untuk membedakan gugus aldehida dengan keton ataupun alkanon. Nah, keton ini adalah reduktor yang lebih lemah dibandingkan aldehida, dan zat pengoksidasi lemah seperti reagen Tollens dan Fehling itu tidak dapat mengoksidasi keton. Contohnya itu reaksi keton dengan Tollens itu tidak ada reaksi. Begitu juga dengan keton dengan Fehling itu menunjukkan tidak adanya reaksi. Selanjutnya ada sifat fisika. Sifat fisika alkanon itu dapat dipengaruhi oleh gugus fungsi tambahan yang terikat pada molekul seperti gugus hidroksil di dalam keton. Yang kedua, alkanon itu dapat membentuk ikatan hidrogen dengan pelarut atau dengan dirinya sendiri di dalam kasus dimerisasi. Lalu, karbonil dalam struktur alkanon itu membuat molekul ini secara umum itu polar, dan beberapa alkanon itu memiliki aroma yang khas sendiri. Lalu titik leleh dan juga titik didih itu akan meningkat seiring dengan bertambah panjangnya rantai karbon dari senyawa alkanon. Begitu juga alkanon itu dapat larut dalam air, tetapi kelarutannya itu menurun seiring bertambah panjangnya rantai karbon tersebut. Pada suhu kamar, alkanon dengan suhu rendah itu berupa zat cair, tidak berwarna, dan berbau harum. Dan suhu pertengahan itu berupa zat yang sukar untuk larut atau zat-zat yang sulit untuk larut. Lalu yang ketiga itu suhu tinggi, itu berupa zat yang padat. Selanjutnya ada sifat kimia dari senyawa alkanon. Reaksi adisi. Itu gugus karbonil pada alkanon sangat reaktif terhadap reaksi adisi dengan nukleofil seperti senyawa hidrida. Lalu adisi dengan H2 itu akan menghasilkan alkanon sekunder, dan adisi dengan HCN menghasilkan hidroksikarbonitril. Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi alkanon ini dapat mengalami oksidasi dengan agen oksidasi seperti kalium permanganat yang dapat membentuk asam karboksilat. Selain itu ada juga reaksi kondensasi seperti aldol atau kondensasi Cannizzaro yang melibatkan pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Yang terakhir ada reaksi dengan basa seperti hidroksida logam alkali yang untuk membentuk garam karboksilat. Tentunya senyawa alkanon ini memiliki dampak positif dalam kehidupan manusia.
Contohnya itu ada senyawa 2-propanon atau disebut juga dimetil keton, aseton itu cairan tak berwarna, dia itu mudah menguap, dan pelarut organik yang baik. Senyawa ini tuh digunakan sebagai pelarut misalnya pembersih cat kuku, lalu pelarut lilin, dan juga plastik. Lalu yang kedua itu ada asetofenon atau disebut juga metil fenil keton, itu cairan tak berwarna dan berhablur. Senyawa ini sering digunakan sebagai zat hipnotik, sebagai bahan wewangian di dalam sabun, deterjen, krim maupun lotion, di mana beberapa senyawa alkanon itu memiliki harum yang khas dan bau harum yang sehingga dapat digunakan untuk campuran parfum maupun bahan-bahan kosmetika. Lalu yang ketiga, alkanon itu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform yang digunakan sebagai zat anestesi. Selanjutnya, dampak negatif dari senyawa alkanon. Yang pertama, aseton itu terdapat dalam tembakau, di dalam rokok, yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Lalu di dalam jumlah yang besar, aseton itu dapat mengakibatkan koma, kematian, dan juga gangguan pernafasan. Selain itu, dalam waktu yang singkat, itu dapat menyebabkan iritasi hidung, pusing, lalu jantung berdebar lebih cepat, mual, dan juga muntah-muntah. Dan terakhir, menghirup sejumlah besar uap aseton itu dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan juga mata. Selanjutnya, refleksi dari diri saya berdasarkan hasil informasi yang saya dapat mengenai alkanon. Saya dapat melihat keteraturan Allah di dalam menciptakan banyak hal, mulai dari hal yang terkecil hingga besar, dan segala sesuatu itu Tuhan ciptakan dengan kompleks dan bermanfaat bagi manusia. Allah itu menunjukkan kuasanya yang tak terbatas dengan keteraturan setiap komponen dalam hidup yang dapat kita lihat di alam semesta ini, seperti senyawa-senyawa kimia yang tentunya dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Hal ini juga dapat menopang kehidupan manusia, di mana tentunya memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak meninggalkan ciptaannya, tetapi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Allah selalu menyertai manusia dalam segala hal. Tentunya ini dapat terjadi oleh penyertaan dan juga anugerah dari Tuhan yang selalu ada dalam setiap waktu, sehingga manusia dapat terpenuhi kebutuhannya berdasarkan oleh apapun yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.